Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Rizda Dewi. Saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Gambaran Elektrolit pada Pasien Diare di RS Multaja Medika tahun 2021-2022. Sekarang saya akan melanjutkan bab 2, tinjauan pustaka diare. Menurut World Health Organization (WHO), penyakit diare didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan pertambahannya frekuensi buang air besar yang dari biasanya yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Menurut Saputri N.Et.Al 2019. Klasifikasi diare. Menurut Aryani A.P 2016, jenis diare dibagi menjadi A. Berdasarkan lama waktu diare. 1. Diare akut. 2. Diare persisten. 3. Diare kronik. B. Berdasarkan banyaknya kehilangan cairan dalam tubuh. 1. Diare dehidrasi berat. 2. Diare dehidrasi sedang atau ringan diare. 3. Diare tanpa dehidrasi. 4. Diare disentri. Etiologi faktor penyebab. Menurut Departemen Kesehatan 2010, infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama diare. A. Faktor infeksi. B. Faktor malabsorpsi terbagi menjadi 2, yaitu karbohidrat dan lemak. C. Faktor makanan. D. Faktor fisiologis. E. Obat-obatan. F. Imunodefisiensi atau defisiensi imun terutama SIG-A, sekretori imunoglobulin A. G. Non-spesifik. Epidemiologi. Menurut Depkes RI 2010, epidemiologi penyakit diare antara lain sebagai berikut. A. Penyebaran kuman yang menyebabkan diare. B. Faktor penjamu yang meningkatkan kerentanan terhadap diare. C. Faktor lingkungan dan perilaku. Patofisiologi. Gangguan elektrolit pada diare dan kecepatan hilangnya diare tergantung pada penyebab diare. Pada diare osmotik, tekanan osmotik khusus yang kuat akan mendorong air dan elektrolit dengan cepat, sehingga absorpsi tidak terjadi. Pada kasus ini, defisiensi elektrolit cepat terjadi. Kecepatan hilangnya elektrolit lebih rendah pada diare sekretorik. Diare sekretorik yang disebabkan oleh kolera akut memperhatikan konsentrasi Na+, K+, dan Cl-. Tidak jauh berbeda dengan konsentrasi plasma. Namun, bila berlangsung lama, gangguan elektrolit akan menjadi lebih berat. Pada diare eksudatif, di mana terjadi kerusakan barier epitel dan banyak sel epitel intestinal yang hilang. Pada jenis diare ini terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah dan limfatik sehingga absorpsi air dan elektrolit tidak terjadi, sehingga air, elektrolit, musum, protein, bahkan kadang-kadang eritrosit dan leukosit akan terakumulasi dalam lumen usus. Gangguan elektrolit pada diare karena gangguan motilitas, peningkatan dan penurunan menyebabkan pertumbuhan bakterial peningkat dengan cepat sehingga memicu terjadinya diare baik osmotik maupun sekretorik menurut Rudolf PHJA 2004. Pemeriksaan laboratorium elektrolit. Elektrolit adalah senyawa di dalam larutan yang disebut kation bermuatan positif dan anion bermuatan negatif. Keseimbangan keduanya disebut sebagai elektronetralitas. Elektrolit dalam cairan tubuh dapat berupa kation, misalnya Na+, K+, C+2, Mg+2, dan berupa anion, misalnya Cl-, HCO3-, HPO4-, SO4-2, dan laktat. Pada cairan ekstrasel, kation utama adalah Na+, dan anion utama adalah Cl-, dan HCO3-, sedangkan pada cairan intrasel, kation utama adalah K+. Sebagian besar
Proses metabolisme memerlukan dan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tidak normal dapat menyebabkan banyak gangguan, menurut Darwis 2008. Fisiologi elektrolit Na+, K+, Cl-. Natrium. Natrium adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel. Jumlahnya bisa mencapai 60 mEq per kilogram berat badan dan sebagian kecil sekitar 10-14 mEq per L berada dalam cairan intrasel menurut Darwis D 2008. Kalium. Kalium merupakan kation yang memiliki jumlah yang sangat besar dalam tubuh dan terbanyak berada di intrasel menurut Krismawati Yaswir 2012. Klorida. Klorida merupakan anion utama dari cairan ekstraseluler, ditemukan lebih banyak pada kompartemen interstitial dan cairan limfoid daripada dalam darah. Menurut Guiton A.C. N. Hal J.E. 2008. Faktor yang mempengaruhi kadar elektrolit Na, Ck, Cl. 1. Faktor praanalitik. Persiapan pasien, pengambilan sampel, pengiriman dan penanganan sampel. Faktor analitik. Persiapan reagen, peralatan. Faktor pasca analitik. Kerangka konsep diare. Ada etiologi diare, klasifikasi diare. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya ada elektrolit. Elektrolit terbagi menjadi natrium, kalium, dan klorida. Ini untuk daftar pustakanya ada dari Aryani, Boulton, Rudolf, Darwis. Alasan saya mengambil judul ini karena di Rumah Sakit Multajam Medika, diare merupakan penyakit termasuk salah satu 10 penyakit terbesar, sehingga saya ingin meneliti judul yang berjudul Gambaran Elektrolit pada Pasien Diare di RS Multajam Medika tahun 2021-2022. Mohon maaf bila penjelasan saya ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.